Aku Cika, mahasiswa profesi nurse di Karya Husada Semarang. Apa yang akan aku lakukan? Kalian akan menyaksikan pengkajian dan implementasi asuhan keperawatan keluarga pada Tuan L dengan asam urat. You can reach me on Instagram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ferry. Iya, waalaikumsalam, Mbak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Cika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Pak. Gini Pak, sesuai janji kita yang kemarin, saya ingin mewawancarai salah satu pasien Bapak yang bersedia untuk diwawancara. Oh iya, Mbak. Saya sudah kabarin beliau dan beliau juga bersedia untuk diwawancarai. Saya langsung sambungkan grup aja, saya telepon. Iya, langsung aja Pak. Assalamualaikum, Pak. Gini, sesuai janji yang kemarin, ini Mbak Cika yang kemarin janjian pengen diwawancarai. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, saya Cika Hardianti. Waalaikumsalam, Mbak. Mahasiswa profesi nurse di Karya Husada Semarang yang ingin melakukan pengkajian sama Bapak terkait asam urat yang diderita Bapak. Tapi maaf sebelumnya Pak, kalau saya melalui video call karena himbauan pemerintah kan yang di rumah aja itu mungkin wawancara ini akan berlangsung kurang lebih 10 menit. Apa Bapak bersedia? Oh iya, Mbak, nggak apa-apa. Bersedia saya. Ya, kalau gitu kita mulai ya Pak. Sebelumnya Bapak, namanya Bapak siapa ya? Nama saya Mbak. Umurnya Bapak berapa Pak? 57 tahun. Pendidikan terakhirnya apa ya Pak? Pendidikan terakhir saya SMA, Mbak. Pekerjaannya? SMA. Pekerjaan saya purnawirawan TNI, Mbak. Oh gitu. Alamatnya sekarang di mana Pak? Sekarang saya tinggal di Sentani Kota, RT 6 Kabupaten Jayapura. Oh gitu. Untuk riwayat penyakit, apa saja sih yang sudah Bapak derita selama ini? Batu ginjal, saya pernah didiagnosa dulu, Mbak. Kemudian usus buntu juga, hipertensi dan asam urat yang sekarang saya rasakan, Mbak. Gitu. Di sini saya diberitahu sama Pak Ferry selaku kader, kalau Bapak ini sekarang kan sedang menderita asam urat ya. Sekarang yang Bapak rasain itu apa, Pak? Ya, pegal-pegal, Mbak. Nyeri, sendi-sendinya kaku, terus kadang muncul jika kelelahan, Mbak. Setelah Gitu. beraktivitas begitu. Rasanya seperti apa? Apa ditusuk di apa? Ditusuk gitu kayaknya, Mbak. Oh gitu, ditusuk-tusuk ya, Pak. Ditusuk gitu. Ditusuk. Iya. Lokasi nyerinya tuh di mana? Itu di jari-jari, Mbak. Jadi jari-jari di lutut, di persendian jari nyeri. Oke, kalau misalnya ya Pak, itu kalau misalnya nyeri itu dikasih skala 1 sampai 10. Kira-kira Bapak yang Bapak alami nyeri saat ini tuh di angka berapa? Kira-kira 6 mungkin, Mbak. 6, ya. Nyerinya berapa lama, Pak? Sekali datang nyeri itu berapa lama? Hilang timbul, Mbak, kadang 1 sampai 2 menit ya. Terutama kalau habis aktivitas gitu, Mbak. Pas sholat. Nah, itu juga sakit, Mbak, nyeri. Oke, untuk mengurangi nyeri itu, apa yang Bapak lakukan? Biasa saya minum obat sih, Mbak. Obat aja kayak Recolvar, terus Voltaren, biasa saya minum itu, Mbak. Bapak dapat obatnya dari mana? Dari dokter, Mbak. Tapi kalau udah habis ya saya ke apotek beli sendiri.
Oh, begitu. Apa setiap Bapak sakit, Bapak langsung minum obat itu? Iya Mbak, langsung minum. Apa Bapak mengerti apa itu asam urat? Saya kurang paham Mbak masalah asam urat. Hmm. Apa Bapak tahu makanan yang harus dihindari untuk penderita asam urat? Nggak tahu sih Mbak, makanan apa saja yang dilarang gitu, yang dibolehin apa gitu. Karena setahu saya sangat sulit merawat asam urat karena makanan harus dijaga ya Mbak ya. Hmm. Oke, untuk keluarga Bapak, apa yang keluarga lakukan saat merawat asam uratnya Bapak? Mereka nggak ngelakuin apa-apa Mbak karena merasa tidak tahu ya bagaimana ya caranya merawat asam urat atau mengatasi nyerinya kalau timbul. Gitu. Oke. Baiklah Bapak, saya akan menjelaskan apa sih itu asam urat, terus bagaimana juga cara penanganan nyeri saat asam urat itu datang. Saya akan putarkan video, Bapak tolong saksikan ya. Mbak. Penyakit asam urat merupakan suatu kondisi gangguan metabolisme asam urat di dalam tubuh manusia, di mana kadar asam urat lebih tinggi dari batasan normalnya dalam darah. Kadar asam urat normalnya pada wanita yaitu 2,6 sampai 6 mg per desiliter dan pada pria 3 sampai 7 mg per desiliter. Angka ini bisa bervariasi tergantung dari nilai baku masing-masing laboratorium. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kelebihan produksi asam urat di dalam tubuh akibat asupan sumber-sumber purin yang tinggi dari makanan. Kedua, laju pembuangan melalui ginjal yang tidak berjalan normal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan penyakit asam urat. Yang pertama, gaya hidup. Asupan makanan yang mengandung banyak purin seperti daging, makanan laut, makanan dan minuman yang mengandung pemanis, serta konsumsi alkohol. Kondisi tubuh pasien. Obesitas, kelebihan berat badan, penderita penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, sindrom metabolik, penyakit jantung, dan ginjal. Faktor genetika, adanya riwayat keluarga yang pernah menderita penyakit asam urat meningkatkan resiko seseorang menderita penyakit ini. Faktor resiko lain, usia dan jenis kelamin. Umumnya, penyakit ini lebih sering menyerang pria daripada wanita. Namun, saat memasuki usia menopause, risiko terserang penyakit ini meningkat pada wanita. Tanda dan gejala yang dapat muncul dari penyakit asam urat biasanya tergantung seberapa tinggi kadar asam urat dalam darah, seberapa parah penumpukan asam urat pada jaringan, serta pola hidup masing-masing pasien. Tanda dan gejala asam urat meliputi nyeri akut muncul pada area sendi jempol kaki, pergelangan kaki, dan area lutut kaki. Area persendian terlihat memerah, terasa panas, membengkak, dan sangat nyeri walau hanya dengan sentuhan minimal. Gejala dapat berlangsung selama 2-10 hari. Cara mencegah terkena penyakit asam urat. Minum banyak cairan. Jaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik dengan minum banyak air. Batasi berapa banyak minuman manis yang diminum, terutama yang dimaniskan dengan sirup jagung fruktosa tinggi. Batasi asupan tinggi purin. Makanan yang mengandung tinggi purin yaitu jeroan, udang, remis, kerang, sarden, herring, ekstra daging, dan alkohol, serta makanan dalam kaleng. Pertahankan berat badan yang diinginkan. Pilih porsi yang memungkinkan untuk mempertahankan berat badan yang sehat. Menurunkan berat badan dapat menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Namun, hindari penurunan berat badan secara cepat karena hal ini dapat meningkatkan kadar asam urat untuk sementara. Mengkonsumsi air rebusan tempuyung, sambiloto, daun kemangi, dan daun salam yang kaya akan kandungan flavonoid yang menghambat kerja enzim hipoksahantin sehingga pembentukan asam urat dapat dihambat. Salah satu penanganan nyeri secara non-farmakologi yang dapat dilakukan di rumah yaitu kompres air hangat. Kompres hangat menimbulkan efek vasodilatasi pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah.
Peningkatan aliran darah dapat menyingkirkan produk-produk inflamasi seperti bradikinin, histamin, dan prostaglandin yang menimbulkan nyeri lokal. Bagaimana cara penggunaannya? Sediakan waslap atau handuk, jahe merah. Jahe merah memiliki efek anti radang sehingga dapat digunakan untuk mengatasi peradangan atau mengurangi rasa nyeri akibat asam urat. Efek anti radang ini disebabkan komponen aktif jahe merah yang terdiri dari gingerol, gingerdiol, dan zingeron yang berfungsi menghambat leukotrin dan prostaglandin yang merupakan mediator radang. Kemudian siapkan air. Rebus jahe merah hingga mendidih. Kemudian kompres selama area yang nyeri. Oh, jadi kita bisa mengatasi nyeri asam urat menggunakan kompres air hangat ya, Mbak? Iya Pak, nanti Bapak praktekkan ya. Dan nanti video yang tadi sudah saya tampilkan, Bapak tunjukkan ke Ibu. Atau tidak mungkin nanti saya jadwalkan lagi ya, supaya nanti bisa ngobrol bareng Ibu tentang bagaimana sih caranya merawat penderita asam urat. Baik Mbak, terima kasih ya penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Saya akan praktekkan dan hasilnya akan saya laporkan sama Pak Ferry ya. Oh iya, sama-sama. Nggak ada Mbak, ya sudah jelas. Oke, kalau gitu. Oke, Pak Ferry. Iya Mbak Jika. Ya, terima kasih ya Pak Ferry sudah menghubungkan saya dengan beliau. Saya tidak bisa menemui langsung nih karena kan peraturan pemerintah. Iya nggak apa-apa Mbak. Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Baik Pak. Ya sudah diskusinya. Cukup sampai di sini dulu ya. Makasih waktunya Bapak-bapak. Kalau ada apa-apa nanti saya hubungi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.